bau-bau kambing, bau-bau sapi, ini udah mulai Sudah mulai tercium ya di pinggir jalan ya kan. Betul. Program kurban apa nih di Lazisnu, Oke. Mbak Nino? Selain memberdayakan peternak lokal, Lazisnu ini berkomitmen untuk penyaluran kurbannya ramah lingkungan. Lazisnu secara transparan menginformasikan capaian-capaiannya juga didonasikan kemana aja. Terakhir kalau nggak salah ke Palestina juga itu ya. Kembali lagi di podcast Gerakan Pemuda Ansor. Suasananya udah bau-bau kambing ini ya, bau-bau kambing, bau-bau sapi. Kali ini kita kedatangan salah satu lembaga. Kalau kita bicara NU, bicara Ansor, bicara semua lembaga itu pasti kita zakatnya di Lazisnu. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu orang yang setiap hari berkecimpung di Lazisnu. Nih, kita akan tanya-tanya posisinya apa, namanya siapa. Halo Mbak Nino. Halo, Nih, assalamualaikum. malam ya ini kayaknya ya. Tappingnya malam ini Mbak Nino. Selamat malam, selamat datang di Gerakan Pemuda Ansor, Mbak. Terima kasih. Yang pertama aku pengen tanya nih, Mbak Nino ini di Lazisnu sebagai apa nih? Oke, baik Mas Ulin, salam kenal. Halo teman-teman Ansor dan juga teman-teman yang sedang melihat acara ini dimanapun berada. Perkenalkan, namaku Ani Rifkoh. Biasa disebutnya Mbak Nino memang di Lazisnu. Nah, alhamdulillah kami diamanahi sebagai wakil Direktur Fundraising, Humas dan juga IT. Tugasnya apa itu Mbak? Kalau bicara fundraising ya, kita otomatis melakukan penghimpunan dana zakat, infak, sedekah dan juga DSKL. Kemudian kami setelah itu bertugas untuk menginformasikan segala kegiatan Lazisnu di platform-platform kami, baik itu internal Lazisnu maupun partner-partner media kami. Itulah kami bertugas sebagai humas. Oh, sebagai humas ya gampangnya ya. Betul, jadi saya membawahi divisi humas juga, yang terakhir divisi IT. Pasti teman-teman semua tahu lah ya IT tugasnya apa. Nah, itulah yang kita lakukan. Jadi 3 hal ini karena saling berkesinambungan, akhirnya juga dijadikan satu direktorat seperti itu ya. Oke. Kalau kita bicara Lazisnu nih Mbak Nino, kita bicara Lazisnu ini pasti akan bicara soal angka-angka, akan bicara soal capaian-capaian segala macam. Ada angka nggak atau capaian yang bisa diinformasikan nggak ke sahabat-sahabat Ansor? Oke, baik. Alhamdulillah. Ini sebagai bentuk syukur ya. Pastinya angka perolehan itu bukan tujuan utama kami, tapi lebih kepada kebermanfaatannya. Namun karena kami apresiasi seluruh donatur yang terlibat, jadi sampai hari ini terakhir hasil konsolidasi kami tahun 2023, perolehan Lazisnu mencapai 2,3 triliun rupiah. Wow. Alhamdulillah wa syukurillah sekali. Iya. Artinya ini kekuatan warga NU juga luar biasa ya kalau kita bicara angka segitu ya. Iya. Jadi tadi ini mungkin kerja-kerja hebat para donatur sebenarnya yang memberikan amanah kepada Lazisnu dan kita juga menyalurkannya langsung kepada penerima manfaat sesuai dengan aturannya. Iya. Artinya dengan dana seperti itu pastinya Lazisnu secara transparan menginformasikan capaian-capaiannya juga didonasikan kemana aja. Terakhir kalau nggak salah ke Palestina juga itu ya? Iya betul, dan kebetulan kemarin di bulan September kami sendiri ditugaskan untuk datang ke sana langsung. Betul. Jadi kami diminta untuk menyalurkan langsung kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kami masuk melalui pintu Yordania dan kami membawa bersama teman-teman dari sebuah asosiasi ada sekitar 12 kontainer bantuan untuk masyarakat. Mbak Nino ikut? Palestina. Saya ikut alhamdulillah. Dan gimana? Ada cerita menarik nggak atau menegangkan atau mengesankan atau gimana Mbak? Betul. Jadi karena kami mulai dari sini aja ya. Baik. Ceritanya seru dan tentu saja mendembarkan ya Mas ya, karena kebetulan kami didampingi oleh mitra yang memastikan seluruh prosesnya berjalan dengan aman. Baik itu mitra penyalur kami, ada salah satu lembaga juga di sana yang memfasilitasi proses pengiriman bantuan, kemudian mengawal bantuan ini sampai sebetul-betulnya ke tangan masyarakat. Dan memang yang mendebarkannya, hari-hari sebelum kami mengirimkan bantuan itu di perbatasan Yordan telah terjadi penembakan relawan gitu. Jadi kami sempat mundur agak deg-degan, cuman karena kita sudah bismillah akhirnya kita jalani itu dengan baik. Gitu berapa hari kemarin Mbak? Untuk di Yordanianya kita hampir 1 minggu ya. 1 minggu ya? Proses kita lakukan packing bersama dengan relawan lokal di sana, kemudian penyiapan transportasi, pelepasan dan lain sebagainya. Kami juga
didampingi oleh Bapak Dubes RI yang bertugas di sana Di juga. Yordania itu ya. Iya. Artinya memang memasukkan bantuan pun nggak segampang itu Betul. kepada korban-korban yang ada di Palestina gitu Mbak ya. Dan kalau kita bicara donasi-donasi yang ada di Lazisnu ini, Lazisnu hari ini bukan Lazisnu yang 10 tahun lalu mungkin ya. Jadi Lazisnu ini sudah berkamuflase, sudah berevolusi yang sangat-sangat modern, transparan, akuntabel segala macam. Apa Mbak capaian-capaian yang mungkin bisa diinformasikan sih kelebihan Lazisnu per hari ini? Baik, Lazisnu ini karena bicaranya adalah sebuah lembaga amil zakat dari ormas terbesar di Indonesia bahkan dunia yang jumlah membersnya aja hampir 90 juta terakhir dan infonya ada penambahan jumlah lagi. Artinya tentu saja ini potensi besar yang harus dijaga. Jangan sampai kebaikan masyarakat NU disalahgunakan. Artinya Lazisnu sudah sah sebagai lembaga amil zakat nasional yang itu dilindungi undang-undang. Jadi pakem-pakem terkait regulasi, terus tata cara penyaluran zakat itu kami pegang sepenuhnya. Kami diawasi oleh DPS. Kemudian tadi karena jaringan kami nasional hampir 90 juta ini membuat biaya operasional program itu sedikit Mas. Oh, karena semuanya terjangkau ya. Betul. Karena kader kita di bawah sangat banyak itu. Iya. Baik, oke. Jadi Lazisnu itu karena dibantu dengan jaringan yang sangat luas dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Ini memudahkan proses penyaluran. Kami di pusat tidak harus turun langsung untuk menyalurkan bantuan yang itu butuh biaya kos, betul, transportasi dan lain-lain. Kami tinggal siapkan juknis penyalurannya, kami komunikasikan ke jaringan kami dan mereka yang bergerak. Dan ini cukup memangkas biaya operasional cukup tinggi. Iya, karena kalau kita bicara NU ini kan ada di cabang, di ranting segala macam ya. Artinya kalaupun untuk menyalurkan bukan soal yang sulit ya. Betul. Karena banyak ya case atau kejadian ternyata di sebuah lembaga biaya operasionalnya sangat tinggi. Nah, kalau Lazisnu insya Allah biaya operasionalnya itu tidak lebih dari 10% begitu secara nasional. Jadi sepenuhnya dana yang dihimpun itu 90% lah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang berhak begitu. Artinya jangan khawatir kalau bicara di Lazisnu itu biaya untuk maintenance pegawai itu tinggi. Betul. Karena kalau dilihat dari yang Mbak Nino sampaikan berarti artinya Lazisnu ini untuk maintenance pegawai segala itu paling rendah. Paling rendah. Jadi apalagi kita hikmah ya, bahkan ya yang kita teruskan dalam hati kita ya berkhidmah lillahi ta'ala, bahwa kemudian ada bisyarah itu bagian dari bonus justru. Jadi itulah kelebihannya. Namun juga kami mulai ya berkembang, artinya hak-hak teman-teman juga kita penuhi pelan-pelan, profesional dan tapi itu alhamdulillah tidak sampai melebihi batasan operasional yang ditentukan gitu Mas. Artinya kalau di lembaga lain kita juga sama-sama tahu mereka profesional juga segala macam. Artinya ini bukan hal yang baru dan masyarakat juga sebenarnya udah pasti paham soal ini gitu. Kemudian ini Mbak, kalau kita bicara soal tadi bicara Mbak Nino nyebut angka 2,3 kalau nggak salah ya. Itu di 2023. 2024-nya berapa? Baik, 2024 karena Lazisnu ini harus mengkonsolidasikan dulu perolehan nasional dari 236 cabang kami. Jadi kami sekarang sedang memenuhi konsolidasi itu. Terus setelah konsolidasi itu selesai, kami juga harus menyampaikan dulu Mas hasil perolehan kami ke auditor. Jadi sebenarnya angkanya mungkin sudah terbayang, tapi karena kita lagi menempuh proses audit, jadi datanya belum bisa kami publish seperti itu. Jadi memang data 2024 ini belum bisa dipublish karena masih proses konsolidasi segala macam. Dan setelah konsolidasi masih ada proses audit lagi seperti itu Mbak ya, kurang lebih ya. Jadi karena kami sudah lembaga amil zakat yang resmi, kami melapisi kami harus melewati beberapa lapis audit. Jadi pertama kami pasti harus diaudit dulu oleh PBNU ya. Kemudian kami ada audit internal. Kemudian kami diaudit oleh kantor akuntan publik. Nah setelah itu hasil audit nanti kami serahkan kepada Kemenak dan juga Basnas begitu. Jadi ada beberapa lapis proses. Betul. Dan artinya setelah itu selesai semua baru bisa angka itu bisa dipublish. Makanya Mbak baru bisa menyebutkan angka di 2023 ya yang sudah selesai proses audit dan alhamdulillah
bertahun-tahun ini hampir 6 tahun Lazisnu selalu WTP Mas, wajar Wajar tanpa pengecualian. pengecualian. Keren. Ini sebenarnya sahabat-sahabat di GP Ansor ini kan perlu lewat YouTube ini kita pengen memastikan bahwa teman-teman atau sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor di cabang-cabang di wilayah-wilayah artinya mereka tahu. Ayo ikut bareng-bareng kampanye sosialisasi bahwa Lazisnu ini ya milik kita bareng gitu, milik kita Wahdatul Ulama. Oke. Karena ini tadi awal aku bilang ini Mbak, soal bagaimana per hari ini bau-bau kambing, bau-bau sapi ini udah mulai tercium ya di pinggir jalan ya kan. Betul. Program kurban apa nih di Lazisnu Mbak Nina? Baik, program kurban kita tahun ini kita mengambil tema kurban memberdayakan. Oke. Gimana tuh? Nah, cerita sedikit terkait dengan kurban memberdayakan. Kita sih tentu saja sepakat ya bahwa kurban itu otomatis yang memberdayakan peternak gitu kan. Cuman kita meng-highlight lebih bahwa kurban melalui Lazisnu itu selain kita berkontribusi pada pemberdayaan para peternak lokal ya. Peternak lokal nih bukan peternak yang sudah besar, sudah levelnya perusahaan bukan ya. Betul. Jadi memang peternak kecil yang memang menjadi binaan Lazisnu di beberapa PC. Oh, Lazisnu juga membina juga ya. Ini pemberdayaan kader-kader warga Nahdlatul Ulama juga. Betul, dan juga warga lain yang duafa itu kita berikan modal bibit kambing untuk kemudian dikelola seperti itu. Nah, selain memberdayakan peternak lokal, Lazisnu ini berkomitmen untuk penyaluran kurbannya ramah lingkungan. Ramah lingkungannya kayak ya, ramah lingkungannya itu kita menggunakan kemasan berupa besek bambu. Oh, bukan pakai plastik lagi. Bukan pakai plastik. Jadi sejak 2019 sih Mas kita sudah komit untuk melakukan kontribusi ramah lingkungan pada penyaluran kurban. Selain juga nanti hasil dagingnya itu lebih bagus. Jadi tidak cepat busuk seperti itu. Jadi kita setelah mencoba beberapa kemasan ternyata kemasan besek ini paling bagus. Yang artinya nanti juga akan berkontribusi pada pemberdayaan pengrajin besek bambu gitu. Selain besek bambu nanti di kemasan itu ada daun pisang di bawahnya. Betul. Nah itu bikin insya Allah sehat lah ya, tidak ada terkontaminasi bahan kimia atau apapun gitu. Betul udah bambu pakai daun pisang ya. Artinya anyamannya ini juga hasil dari pengrajin segala macam pemberdayaan. Saya tertarik dengan konsep pemberdayaan yang diusung Lazisnu ini Mbak, karena Bang Ketum Adin ini juga lagi gagas ekonomi lah segala macam. Nah, sejalan sekali ya dengan kita ya. Terus Mbak Nina sempat nyebut soal bahwa ada pemberdayaan warga NU, kaum duafa dikasih bibit modal segala macam untuk pemberdayaan. Itu konsepnya gimana Mbak? Maksudnya udah berjalan selama apa dan apakah sudah berkembang di semua cabang NU atau cabang Lazisnu atau masih seperti apa prosesnya per hari ini? Kita tarik awalnya memang dari program kurban. Tahun berapa nih? Sorry. Kurban kita kan memang berjalan dari 2004. Namun kemudian masuk ke isu-isu ramah lingkungan, pemberdayaan UMKM itu ya masuk 2017 ya. 2017 dan semakin banyak kita belajar juga, semakin banyak hal yang diperbaiki. Nah, kita bicara pada ekonomi sirkular. Ternyata produk kurban ini itu punya dampak ekonomi yang jauh berlipat-lipat. Artinya begini, dalam proses kurban itu banyak hal yang bisa dipergunakan ulang. Bicara hewannya saja, ketika setelah disembelih, dagingnya otomatis berkontribusi pada konsumsi atau ketahanan pangan. Mungkin kita bisa tarik lebih luas karena jangkauannya tadi 236 cabang Lazisnu. Kemudian kulitnya itu juga bisa digunakan untuk konsumsi, untuk kerajinan tangan, alat terbana dan lain-lain. Kemudian kita tarik ke situ. Ternyata, kotoran sapinya itu bisa digunakan untuk pupuk. Dan teman-teman kami menginisiasi kegiatan tersebut dan dilakukan oleh teman-teman Lazisnu Ponorogo. Teman-teman Lazisnu Ponorogo sudah sampai pada petani yang mereka dampingi itu, hewan-hewannya, kotoran sapi dan kambingnya sudah dipisahkan untuk kemudian digunakan pupuk tadi. Terus sebagai salah satu bahan budidaya cacing, budidaya maggot yang untuk pakan ternak dan ikan. Ini Ponorogo ini ya? Ponorogo, kami sudah sering ke situ juga dan sudah membuktikan. Kemudian kita juga mengarah ke energi terbarukan. Kotoran sapinya menjadi sumber biogas atau biodiesel.
Jadi ternyata bicara kurban itu kita nggak cuma ngasih solusi pangan, tapi ternyata panjang sekali Mas, sampai ke lingkungan tadi. Betul. Siapa yang sangka dengan berkurban 1 ekor saja ternyata dampaknya panjang sekali loh ke masyarakat begitu kan. Nah itu kita sebut ekonomi sirkular. Jadi tidak ada limbah insya Allah yang terbuang dari proses kurban itu. Dan salah satu keuntungan Lazisnu ini adalah badan atau fundraising di bawah Nahdlatul Ulama, di mana Nahdlatul Ulama sendiri itu adalah salah satu organisasi Islam yang basisnya itu pedesaan. Betul. Artinya kalau kita bicara peternakan segala macam, ya itu emang sangat makanannya sehari-hari. Nyambung sekali dengan masyarakat kita, tak perlu bicara jauh-jauh kan. Iya. Artinya saya ini sejujurnya baru tahu yang soal pemberdayaan bibit dikasih kaum duafa segala macam. Kalau ini bisa benar-benar berjalan dan ini bisa akan dicontoh oleh cabang-cabang lain, ini akan sangat luar biasa, betul. Bukan hanya nanti kan prosesnya nggak hanya kurban. Betul. Per tahunnya proses kambing itu berapa sih bisa dipotong, Mbak? Tahu nggak? Kurang tahu ya. Tapi artinya kalau itu bisa berjalan dengan bagus ya berkesinambungan gitu loh, Mbak, nggak akan berhenti di situ. Betul, kita bicaranya solusi ekonomi ya. Betul. Jadi mungkin tadi saya baru sebut Lazisnu Ponorogo. Nah kita juga di Blora ada Mas. Jadi kita modelnya penggemukan. Kalau yang tadi berkontribusi pada salah satunya ekonomi. Sorry, kambing berarti sapi kalau penggemukan ya? Atau kambing juga. Kambing juga. Jadi ada komunitas peternak yang memang diambil dari masyarakat yang membutuhkan atau mustahik. Kita buatkan paguyuban kecil. Nah kita kasih bibit tadi kambingnya dan indukannya diberi pakan khusus ya. Kalau penggemukan kan modelnya pemberian pakan khusus. Jadi sampai mereka proses proses panennya lebih cepat dibanding dengan yang tidak memakai proses penggemukan gitu. Oke. Di Blora itu ya? Ya di Blora. Keren. Artinya dari proses mulai kurban 2004 itu ya 2004. Sampai sekarang berarti bukan hanya soal potong-potong kurban aja. Ini tidak. Udah nggak hanya cuman sate-sate aja ya, tapi ternyata dampak ekonominya luar biasa. Dampak ekonomi terus kemudian konsolidasi lingkungan itu kan perlu digemparkan lagi, Mbak. Artinya kalau di sini kita bicara sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor berarti kalau misal ada sahabat-sahabat yang punya potensi ini segala macam bisa disinergikan dengan cabang-cabang lain yang ada di daerah masing-masing. Pastinya gitu ya, Mbak. Betul. Oke, terus kemudian ini Mbak, kalau nih bicara kurban nih, aku nggak tahu nih Mbak Nino punya angka persis atau enggak, tapi biasanya sih kurban di Lazisnu ada angka nasionalnya nggak? Kalau kurbannya aja, berapa tuh Mbak? Oke, saya tarik lagi data yang 2023 ya. 2023 itu untuk kurbannya hampir 1,4 triliun. Kurban aja? Program kurban betul. Ini ya? Jadi 1,4 triliun itu hasil penggalangan kurban baik itu sapi maupun kambing. Enggak, maksudnya kalau di ekor kan ada angkanya nggak? Ekor berapa ekor sapi atau kambing nggak? Atau emang Lazisnu menghimpunnya dalam bentuk nilai uang gitu? Oke, kalau dikonversi kambing sekitar 500.000. 500.000 konversi kambing. Jadi ternyata salah satu yang kita nikmati mungkin atau kita bagikan ke masyarakat itu mungkin dari salah satu mudohinya yang disalurkan Lazisnu gitu kan. Oke. Jadi 500.000 itu banyak banget, Mbak. Banyak banget. Betul. Ya. Dan itu data nasional ya. Data nasional. Artinya kalau kita bicara kurban di Lazisnu nggak perlu khawatir. Betul. Iya. Kalau kita bicara penyaluran dagingnya segala macam di daerah sangat-sangat banyak yang membutuhkan dan terjangkau ya. Betul. Nah kalau bicara wilayah penyaluran kita juga ada kriteria khusus nih Mas Ulin. Jadi kalau tadi terkait dengan hewannya ya, kemudian dari dampak ekonomi, nah kita juga dalam misi ketahanan pangan ini menyebarkan daging kurbannya itu ada titik-titik khususnya. Pertama di wilayah 3T pasti. Mereka yang mungkin tidak bisa makan daging setiap hari kayak kita nih, itu menjadi titik utama, prioritas. Yang kemudian wilayah terdampak bencana. Jadi teman-teman kita yang mungkin yang selama ini biasa menikmati hewan, menikmati daging kurban, terus kemudian ada kondisi bencana, mereka berubah. Nah itu kita salurkan juga kepada mereka. Terus yang terakhir tentu saja kepada fakir miskin dan juga wilayah konflik. Jadi kalau boleh kita sampaikan, kita juga aktif sampai hari ini mengirimkan kurban ke Palestina, Mas. Betul. Jadi kita kirim dalam bentuk sapi maupun kambing. Kami ada partner penyaluran kami di Palestina dan juga di Yordania.
yang mereka akan menyembelih hewan kurban itu dibagikan kepada Iya, untuk saudara-saudara kita pengungsi di sana. di sana, betul. Iya, oke. Jadi emang ini Mbak yang mungkin tidak diketahui oleh saudara kita warga Nahdlatul Ulama bahwa Lazis itu sudah seberkembang ini loh. Betul. Mungkin ada beberapa yang masih belum tahu. Artinya kalau ada Lazisnu, ada punyanya Nahdlatul Ulama, kenapa harus di lembaga yang lain kan Iya, gitu. itu harus dicatat. Poinnya kan di situ kita ngobrol dari awal sampai akhir kan. Iya. Poinnya di situ. Jadi siapa lagi yang tidak mengembangkan Lazisnu kalau bukan orang NU sendiri? Iya, betul. Karena kalau kita bicara NU, bicara Lazisnu, ya itu milik kita. Ya harus kita kembangkan bersama, harus kita tasarufkan bareng-bareng, dan hasilnya bisa kita untuk menyejahterakan warga duafa yang ada di sekeliling kita, terutama warga Nahdlatul Ulama. Betul. Terakhir nih Mbak Nino, mungkin ada yang pengen disampaikan nih Mbak Nino, apa yang mungkin capaian atau pesan atau apa? Baik, karena tadi kita bicara panjang sekali terkait dengan dampak kurban, makanya dengan hanya berkurban di Lazisnu, ternyata dampaknya nggak cuman terkait dengan pelaksanaan sunnah muakkad ya, berkurban, ternyata dampak sosial, dampak ekonominya sangat besar. Jadi setelah dengan mendengar podcast ini, yuk bersama-sama dengan Lazisnu, nanti juga mungkin teman-teman dari Ansor juga setelah ini jadi semakin semangat untuk menyalurkan kurbannya melalui Lazisnu PBNU dan juga Lazisnu di tempat jenengan semuanya. Jadi mungkin kalau jauh nih Mas, nggak harus ke kita, bisa ke PC terdekat seperti itu, karena misinya dari pusat sampai daerah itu sama. Di Kurban Memberdayakan tahun 2025 ini kami berkomitmen untuk memberdayakan peternak lokal, memberdayakan pengrajin besek dan juga daun, dan terakhir ramah lingkungan. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Mbak Nino yang udah menjelaskan ke kita perkembangan Lazisnu, capaian-capaiannya, dan segala potensi ketahanan pangannya yang juga sini sangat lagi digagas oleh Gerakan Pemuda Ansor. Sekali lagi terima kasih Mbak Nino udah datang di Gerakan Pemuda Ansor. Jangan kapok main ke sini. Siap, Mas Uli, terima kasih banyak. Ya, makasih Mbak Nino juga udah datang. Dan begitulah sahabat-sahabat podcast kita bersama sahabat-sahabat dari Lazisnu. Tentunya ini akan menjadi sinergi yang kuat buat sahabat-sahabat di cabang, tentunya dengan informasi yang sangat-sangat menarik ini, bahwa Lazisnu bukan hanya soal kurban, bukan hanya soal zakat, bukan hanya soal infak, tapi soal pemberdayaan juga untuk warga Nahdlatul Ulama dan juga masyarakat pada umumnya. Terima kasih Mbak Nino sekali lagi. Dan sahabat-sahabat semua yang sudah menyaksikan, jangan lupa tetap di subscribe, di komen-komen, dan mungkin bisa komen bintang tamu selanjutnya siapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nino. Ya, sama-sama Mas Uli.